Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renova Jagifaro dari kelompok 4. Saya Raffi Mulyananta. Saya Bagas Dwi Susanto. Saya Nakadan Sazen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari proposisi. Nah, sebelum kita tahu pengertian apa itu proposisi, baiknya kita perlu tahu dulu apa sih itu logika. Nah, logika adalah hubungan antara pernyataan-pernyataan yang berupa kalimat atau rumus-rumus sehingga kita dapat menentukan apakah suatu nilai itu bernilai benar atau salah. Nah, itu pengertian dari logika. Lalu pernyataan-pernyataan baik kalimat, berita maupun maupun persamaan yang tidak mengandung peubah yang terdapat pada kalimat logika disebut itu proposisi. Nah, suatu proposisi hanya mempunyai satu nilai kebenaran, yaitu salah atau benar, atau biasa disebut dengan true atau false. Bukan keduanya, bukan true dan false, bukan. Nah, perlu diingat nih, proposisi itu bukan kalimat tanya atau kalimat perintah. Misalnya, contohnya yaitu yang pertama, kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Itu benar atau salah? Udah pasti benar kan? Suatu pernyataan, bukan kalimat tanya atau kalimat berita. Lalu di contoh yang matematika, 3 ditambah 6 sama dengan 9, itu benar atau salah? Sudah pasti benar. Lalu yang ketiga, Indonesia adalah negara terkecil di kawasan ASEAN, itu true atau false? Udah pasti false ya, karena yang terbesar di ASEAN. Lalu contoh yang bukan termasuk proposisi, yang pertama, Y sama dengan 2X plus 1. Nah, persamaan ini dapat dikelompokkan ke dalam kalimat berita, tetapi dapat mengandung dua kalimat kebenaran, yaitu salah atau benar, tergantung dari nilai ubah-ubahnya. Lalu yang kedua, Ali lebih kaya dari Badu. Nah, karena nama Ali dan Badu ini lebih dari satu, bukan cuma dia doang gitu di dunia ini. Nah, kita tidak dapat menentukan apakah Ali lebih kaya dari Badu gitu, atau sebaliknya. Terus yang ketiga, siapakah gubernur Sumatera Selatan? Nah, ini kan kalimat bukan pernyataan ya, ini kalimat pertanyaan gitu, beda dia. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat simpulkan berarti proposisi itu adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah gitu. Simbol-simbol itu ada ada P dan Q yang menunjukkan proposisi gitu. Dua atau lebih proposisi dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Nah, lalu ada nilai-nilai kebenaran proposisi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada true or false atau benar atau salah. Terus ada juga jenis-jenis proposisi. Yang pertama ada proposisi tunggal, yang kedua ada proposisi majemuk. Apa sih proposisi tunggal? Proposisi tunggal adalah proposisi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi proposisi lain. Contohnya, beberapa wanita tidak menyukai warna merah muda. Nah, terus yang kedua, semua makhluk hidup pasti akan mati. Terus yang ketiga, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, beda nih dengan proposisi majemuk. Proposisi majemuk itu kebalikan dari proposisi tunggal. Nah, dia itu bisa diubah menjadi proposisi lain atau digabung gitu. Misalnya, kebanyakan wanita menyukai warna pink, sementara kebanyakan pria lebih menyukai warna hitam. Nah, yang kedua, semua manusia adalah makhluk hidup dan pasti akan mati. Yang ketiga, setiap orang harus makan dan minum. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang operator logika. Yang pertama ada konjungsi atau N. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan dari konjungsi bisa juga dibaca meskipun, tetapi, walaupun. Konjungsi dari dua pernyataan tunggal P dan Q dinotasikan sebagai P konjungsi Q, yang bisa dibaca juga P dan Q. Suatu konjungsi akan bernilai true jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai true, dan akan bernilai false jika salah satu atau keduanya bernilai false. Contoh, P-nya adalah hari ini tanggal merah, dan Q-nya adalah semua murid diliburkan dari sekolah. R-nya adalah banyak orang yang pergi berlibur. Maka
P konjungsi Q akan menjadi hari ini tanggal merah dan semua murid diliburkan dari sekolah. Jika P konjungsi R, maka akan menghasilkan hari ini tanggal merah dan banyak orang pergi berlibur. Untuk tabel kebenaran konjungsi, jika P dan Q bernilai true, maka P konjungsi Q-nya akan menghasilkan nilai true. Jika P bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka P konjungsi Q-nya akan menghasilkan nilai false. Sebaliknya, jika P bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P konjungsi Q-nya akan menghasilkan false. Jika keduanya bernilai false, maka P konjungsi Q akan menghasilkan nilai false. Untuk yang kedua ada disjungsi atau OR. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Disjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan sebagai P disjungsi Q. Bisa dibaca juga dengan P atau Q. Suatu disjungsi memiliki nilai false jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai false. Akan tetapi bernilai true jika salah satu atau keduanya bernilai true. Contoh, P-nya adalah ayah pasti akan memberikan uang dan Q-nya adalah ayah pasti akan memberikan handphone. Maka P disjungsi Q-nya akan menjadi ayah memberikan uang atau handphone. Untuk tabel kebenaran disjungsi adalah jika P dan Q-nya bernilai true, maka P disjungsi Q-nya akan menghasilkan nilai true. Jika P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka P disjungsi Q-nya akan menghasilkan nilai true. Sebaliknya, jika P bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P disjungsi Q-nya akan menghasilkan nilai true. Jika keduanya bernilai false, maka P disjungsi Q-nya akan menghasilkan nilai false. Untuk yang ketiga, ada disjungsi eksklusif atau SOR. SOR adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. SOR dari pernyataan P dan Q dinotasikan dengan P SOR Q, yang bisa dibaca juga P atau Q. SOR memiliki nilai kebenaran true jika salah satunya dari P atau Q yang memiliki nilai true. Selain itu, nilainya menghasilkan false. Contoh, P SOR Q. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah mobil atau pergi ke Bali. Tabel kebenaran SOR-nya, jika P dan Q-nya bernilai true, maka P SOR Q-nya akan menghasilkan nilai false. Jika P bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka P SOR Q-nya akan menghasilkan nilai true. Sebaliknya, jika P bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P SOR Q-nya akan menghasilkan nilai true. Jika keduanya bernilai false, maka P SOR Q-nya akan menghasilkan nilai false. Untuk yang keempat ada negasi atau not. Pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan semula. Negasi dapat kita peroleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Negasi dari pernyataan P dinotasikan dengan pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan semula. Negasi dari pernyataan P dinotasikan dengan not P jika pernyataan P bernilai true. Contoh, P-nya adalah Budi masuk sekolah, maka not P-nya adalah Budi tidak masuk sekolah. Untuk tabel kebenaran negasi adalah jika P-nya bernilai true, maka not P-nya akan bernilai false. Sebaliknya, jika P bernilai false, maka not P-nya akan bernilai true. Untuk yang kelima ada implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika atau maka. Implikasi dari pernyataan P dan Q dinotasikan dengan P implikasi Q, yang dibaca juga jika P maka Q atau P hanya jika Q. P disebut antecedent atau sebab atau juga hipotesa. Q disebut konsekuen atau kesimpulan atau juga konklusi. Pernyataan P implikasi Q memiliki nilai false jika antecedent P bernilai true dan konsekuen Q bernilai false. Contoh, P-nya adalah Budi lulus tes coding dan Q-nya adalah Budi mendapatkan pekerjaan di bidang IT. Maka P implikasi Q akan menjadi jika Budi lulus tes coding, maka ia mendapatkan pekerjaan di bidang IT. Untuk tabel kebenaran implikasi adalah jika P dan Q bernilai true, maka P implikasi Q-nya akan menghasilkan nilai true. Jika P bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka P implikasi Q-nya akan bernilai false. Sebaliknya, jika P bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P implikasi Q-nya akan bernilai true.
Sedangkan jika P dan Q-nya bernilai false, maka P implikasi Q-nya akan bernilai true. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2, yaitu operator logika bagian F biimplikasi. Nah, biimplikasi ini adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, dan dilambangkan dengan panah di kedua sisi. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q ditulis P biimplikasi Q, yang dibaca P jika dan hanya jika Q. Nah, contohnya di sini kita punya pernyataan P, yaitu Budi bermain game, dan pernyataan Q-nya Budi mempunyai koneksi internet. Maka P biimplikasi Q-nya adalah Budi bermain game jika dan hanya jika ia mempunyai koneksi internet. Nah, jika kita lihat ke dalam tabel kebenaran biimplikasi, pernyataan P dan Q akan menghasilkan nilai kebenaran true jika nilai kebenaran P dan Q itu sama, seperti sama-sama true dan sama-sama false. Nah, jadi semisal pernyataan P adalah true dan pernyataan Q-nya adalah false, maka nilai kebenarannya adalah false. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari contoh yang tadi, bisakah kita mengubah kedua nilai dari P dan Q menjadi negasi atau false, dan hasilnya tetap true? Jawabannya adalah bisa ya. Contohnya kita ubah pernyataan P di sini dari Budi bermain game menjadi negasinya, yaitu Budi tidak bermain game. Lalu pernyataan Q-nya Budi mempunyai koneksi internet, kita negasikan menjadi Budi tidak mempunyai koneksi internet. Maka hasil dari negasi P diimplikasi negasi Q, yaitu Budi tidak bermain game jika dan hanya jika ia tidak mempunyai koneksi internet. Nah, nilai kebenarannya di sini adalah true karena pernyataan negasi P aplikasi negasi Q ini sama-sama nilainya false, jadi hasilnya tetap true. Lalu kita lanjut ke bagian G, yaitu proposisi ekuivalen. Apa itu proposisi ekuivalen? Proposisi ekuivalen adalah dua proposisi yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dalam logika proposisi, terdapat beberapa macam proposisi ekuivalen yang sering digunakan. Nah, ekuivalen di sini dilambangkan dengan garis 3 sama dengan. Salah satu contohnya bisa kita lihat di dalam e-book, yaitu P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q. Nah, selengkapnya kita bisa perhatikan di dalam tabel kebenaran ya. Baris pertama, kolom pertama, nilai P-nya true, nilai Q-nya true. Maka hasil dari P implikasi Q adalah true. Lalu nilai negasi P-nya false dan negasi Q-nya false, maka hasilnya true, sama dengan sebelumnya. P implikasi Q sama dengan true, negasi P implikasi negasi Q sama dengan true juga. Lalu berikutnya ada berbagai macam contoh dari proposisi ekuivalen. Yang pertama ada hukum idempoten. Hukum idempoten adalah proposisi yang menyatakan bahwa jika suatu proposisi diulang 2 kali, maka nilai kebenarannya tetap sama. Contohnya yaitu P disjungsi P, maka ekuivalen dengan P, nilainya tetap sama. Lalu yang kedua
ada hukum komutatif. Hukum komutatif ini adalah proposisi yang menyatakan bahwa urutan penyusunan proposisi tidak mempengaruhi nilai keberadaannya. Contohnya seperti pernyataan P dikonjungsikan dengan pernyataan Q, maka ekuivalen dengan pernyataan Q dikonjungsikan dengan P, nilainya tetap sama, tidak mempengaruhi nilai kebenarannya ya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini adalah proposisi yang menyatakan bahwa urutan pengelompokan proposisi tidak mempengaruhi nilai kebenarannya. Contohnya seperti P dalam kurung P konjungsi Q dikonjungsikan lagi dengan R, itu ekuivalen dengan P konjungsi dalam kurung Q dikonjungsikan dengan R. Lalu yang keempat, hukum distributif. Hukum distributif ini adalah proposisi yang menyatakan bahwa operasi logika dapat didistribusikan terhadap operasi lainnya. Contohnya, P konjungsi dalam kurung Q didisjungsi dengan R, maka ekuivalen dengan dalam kurung P konjungsi Q didisjungsikan dengan P konjungsi R. Lalu yang kelima ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini adalah proposisi yang menyatakan bahwa negasi dari konjungsi atau disjungsi dua proposisi dapat diubah menjadi disjungsi atau konjungsi dari negasi masing-masing proposisi. Contohnya di sini adalah negasi dalam kurung P konjungsi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Lalu yang keenam ada hukum implikasi. Hukum implikasi ini adalah proposisi yang menyatakan bahwa implikasi antara dua proposisi dapat diubah menjadi bentuk lain yang ekuivalen. Contohnya P implikasi Q, maka ekuivalen dengan negasi P didisjungsi dengan Q. Selanjutnya nomor 7 ada hukum bikondisional. Hukum bikondisional itu adalah proposisi yang menyatakan bahwa bikondisional antara dua proposisi dapat diubah menjadi bentuk lain yang ekuivalen. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bab 3, yaitu macam-macam proposisi bersyarat. Nah, proposisi bersyarat ini ada 3, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Contoh di sini yaitu pernyataan P diisi dengan cuaca sangat panas. Pernyataan Q-nya Budi minum es teh, maka implikasinya P implikasi Q yaitu jika cuaca sangat panas maka Budi minum es teh. Nah, mari kita ubah ke dalam bentuk converse, yaitu bentuk converse adalah Q implikasi P. Nah, di sini kita dapat converse-nya dari pernyataan tadi, yaitu jika Budi minum es teh maka cuaca sangat panas. Lalu jika kita ubah ke inverse, bentuk inverse adalah negasi P diimplikasi negasi P implikasi negasi Q, maka kita dapat hasilnya yaitu jika cuaca tidak panas maka Budi tidak minum es teh. Lalu jika kita ubah ke bentuk kontraposisi, di mana bentuk kontraposisi adalah negasi Q implikasi negasi P, maka kita mendapat hasil yaitu jika Budi tidak minum es teh maka cuaca tidak panas. Lanjut, kita akan masuk ke bagian macam-macam nilai kebenaran proposisi. Macam-macam nilai kebenaran proposisi itu ada kontingensi, tautologi, kontradiksi, dan inferensi.
Nah, lalu kita masuk ke bagian A, kontingensi. Kontingensi ini adalah pernyataan majemuk yang tidak selalu bernilai benar dan tidak selalu bernilai salah. Jadi ada nilai kebenaran true dan nilai kebenaran false di hasil akhirnya. Yang berarti juga kontingensi ini nilai kebenarannya sekaligus memuat benar dan memuat nilai salah. Contoh di sini kita ada soal, yaitu tunjukkan bahwa pernyataan majemuk negasi dalam kurung P konjungsi Q di implikasi P adalah kontingensi. Nah, caranya kita harus mengidentifikasi dulu ada berapa pernyataan tunggal. Nah, di sini kita dapat menemukan pernyataan tunggal di sini hanya dua, yaitu P dan Q. Maka rumusnya 2 pangkat N nya itu P dan Q ada 2, yaitu 2 pangkat 2. Nah, kita menghasilkan di sini yaitu sebanyak 4 baris tabel kebenaran. Lalu kita masuk ke tabel kebenarannya. Di baris pertama, nilai P adalah true, nilai Q-nya true. Lalu P konjungsi Q hasilnya true. Lalu sebelahnya negasi P konjungsi Q hasilnya adalah false. Maka negasi P konjungsi Q di implikasi P nilainya adalah false. Di baris kedua ada nilai P true, nilai Q-nya false. Lalu P konjungsi Q bernilai false. Negasinya, negasi P konjungsi Q adalah true. Maka nilai dari negasi P konjungsi Q di implikasi P adalah bernilai true. Nah, jadi kita sudah mendeteksi adanya dua nilai kebenaran yang berbeda dari pernyataan negasi P konjungsi Q di implikasi P, yaitu kita mendapat dua nilai kebenaran yang berbeda, yaitu false dan true. Maka kebenaran dari negasi pernyataan ini adalah kontingensi adalah benar. Pernyataan negasi P konjungsi Q di implikasi P adalah kontingensi, karena dari tabel kebenaran ini kita sudah melihat bahwa ada dua nilai kebenaran yang berbeda, yaitu ada false dan ada true. Terdapat false dan terdapat true, maka ini adalah kontingensi. Lanjut yang B, tautologi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang nilainya selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dan komponen-komponennya. Jadi untuk termasuk ke dalam tautologi ini, semua nilai kebenaran hasil akhirnya haruslah true atau benar. Contohnya di sini kita ada soal. Soalnya itu tunjukkan bahwa pernyataan majemuk dalam kurung negasi P implikasi Q didisjungsi dengan negasi P adalah tautologi. Apakah ini tautologi atau tidak? Nah, caranya ini seperti tadi, kita harus mengidentifikasikan dulu pernyataan tunggalnya itu ada berapa. Nah, kebetulan di sini pernyataan tunggalnya ini hanya P dan Q dan ada dua, sama seperti tadi. Kita 2 pangkatkan dengan 2 jumlah dari pernyataan tunggalnya itu. Jadi kita mendapatkan hasil yaitu 4 baris. Lalu kita perhatikan di tabel kebenaran di sini. Di baris pertama kita mendapat nilai kebenaran P dan Q itu true. P nya true, Q nya true. Lalu negasi P nya adalah false karena P nya true. Lalu negasi P diimplikasikan dengan Q, hasilnya adalah true. Maka pernyataan dari baris pertama negasi dalam kurung negasi P implikasi Q didisjungsi dengan negasi P, hasilnya adalah true.
Begitu juga dengan baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu semua hasilnya true. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini merupakan tautologi karena semua hasil akhirnya bernilai true atau benar. Selanjutnya kita mulai ke bagian C, kontradiksi. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Ini berkebalikan dengan bagian B yang tadi, yaitu tautologi yang semuanya bernilai benar. Kontradiksi ini semua pernyataannya harus bernilai salah untuk membuktikan pernyataan itu adalah kontradiksi. Nah, di sini kita ada contoh soal. Tunjukkan bahwa pernyataan majemuk negasi dalam kurung negasi P implikasi Q dikonjungsi dengan P adalah kontradiksi. Nah, caranya sama seperti dua sebelumnya, yaitu kita identifikasikan dulu pernyataan tunggal P dan Q. Kita dapat pernyataan tunggalnya di sini hanya P dan Q, sehingga tabel kebenarannya itu menjadi 2/2, yaitu 4 baris. Kita dapat 4 baris tabel kebenaran. Lalu kita perhatikan ke tabel kebenarannya. Bagian pertama tabel kebenaran. Baris pertama, nilai P-nya adalah true, Q-nya adalah true. Negasi P adalah false. Selanjutnya negasi P implikasi Q, nilainya adalah true. Lalu negasi dalam kurung negasi P implikasi Q, nilainya false. Maka negasi hasil dari pernyataan negasi dalam kurung negasi P implikasi Q dikonjungsi dengan P, hasilnya adalah false. Di baris kedua kita lihat nilai P adalah true, Q adalah false, negatif P-nya adalah false. Lalu negatif P implikasi Q bernilai true. Lalu negasi dalam kurung negasi P implikasi Q nilainya adalah false. Maka negasi dalam kurung negasi P implikasi Q dikonjungsi P nilainya false, dan seterusnya dari baris ketiga dan keempat hasil akhirnya adalah false. Maka pernyataan ini termasuk kontradiksi karena semua nilai kebenarannya bernilai false atau salah. 1. Inferensi deduktif. Inferensi deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang pasti dari premis-premis yang diberikan. Jika premis-premis benar, maka kesimpulan pasti benar. Contoh inferensi deduktif termasuk silogisme atau modus ponens. Yang pertama ada silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah bentuk silogisme yang premis-premisnya adalah pernyataan kategoris. Pernyataan kategoris adalah pernyataan yang menghubungkan dua kategori atau kelas, dan biasanya dalam bentuk sederhana yang terdiri dari subjek dan predikat. Pernyataan ini tidak mengandung operator logika seperti jika, maka, atau, melainkan menyatakan sesuatu secara langsung tentang hubungan antar subjek dan predikat. Contohnya, premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, Budi adalah manusia. Kesimpulannya, Budi adalah makhluk hidup. Kedua, ada silogisme hipotensis. Silogisme hipotensis adalah bentuk inferensi deduktif di mana salah satu atau keduanya premisnya adalah proposisi kontradisional. Contohnya, P implikasi Q, jika Budi hafal Al-Quran, maka Budi lulus tes hafalan Al-Quran. G implikasi R, jika Budi lulus tes hafalan Al-Quran, maka Budi mendapat beasiswa. Kesimpulan P implikasi R, jika Budi hafal Al-Quran, maka Budi mendapat beasiswa. Yang ketiga ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah bentuk inferensi disjungtif di mana salah satu premisnya adalah proposisi disjungsif P atau Q. Contohnya, P disjungsi Q, hari ini adalah Senin atau Selasa. Not P adalah hari ini bukan Senin. Kesimpulannya,
hari ini adalah Selasa. 4. Modus ponens. Modus ponens adalah bentuk inferensi deduktif yang mengambil bentuk tanda kutip jika P maka Q, P maka Q. Contohnya, P implikasi Q, jika hari ini hujan maka jalanan basah. P, hari ini adalah hujan. Kesimpulan Q, jalanan basah. Yang kelima ada modus tollens. Modus tollens adalah bentuk inferensi deduktif yang mengambil bentuk jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Contohnya, P implikasi Q, jika hari ini hujan maka jalan basah. Not Q-nya, jalanan tidak basah. Kesimpulan not P, hari ini tidak hujan. Yang kedua ada inferensi induktif. Inferensi induktif adalah proses penarikan kesimpulan yang bersifat probabilistik dari premis-premis yang diberikan. Kesimpulan dari inferensi induktif tidak pasti benar, tetapi mungkin benar dengan tingkat keyakinan tertentu. Contohnya, pengamatan khusus Nala adalah kucing oranye dan dia mendengar keras. Pengenalan pola, setiap kucing oranye yang saya temui mendengkur keras. Kesimpulan umum, semua kucing oranye mendengkur keras. 3. Generalisasi induktif. Generalisasi induktif menarik kesimpulan umum dari sejumlah observasi spesifik. Contohnya, observasi angkasa yang saya lihat berwarna putih. Observasi angkasa lainnya yang saya lihat juga berwarna putih. Kesimpulannya semua angkasa berwarna putih. Yang keempat ada generalisasi statik. Generalisasi statik menggunakan angka-angka tertentu untuk membuat pernyataan tentang populasi. Sedangkan generalisasi non-statik tidak begitu spesifik. Generalisasi ini adalah subtype dari generasi induktif dan disebut juga silogisme statik. Contoh generalisasi statik yang pertama, pengamatan khusus 60% dari stempel mahasiswa menggunakan laptop. Kesimpulan umum, kemungkinan besar 60% dari semua mahasiswa menggunakan laptop. Selanjutnya yang kelima ada inferensi abduktif. Inferensi abduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang mencoba menjelaskan premis-premis yang diberikan dengan hipotesis yang terbaik. Ini sering digunakan dalam sains dan investigasi kriminal. Inferensi abduktif mencari penjelasan yang paling mungkin atau terbaik untuk fakta-fakta data. Contohnya, fakta lampu di ruang tamu tidak menyala. Hipotesis, mungkin bohlamnya putus. Kesimpulannya, lampu di ruang tamu tidak menyala karena bohlamnya putus. Yang keenam, inferensi analogis. Inferensi analogis menarik kesimpulan berdasarkan kemiripan antara dua hal atau lebih. Jika dua hal memiliki beberapa sifat yang sama, inferensi analogis menyimpulkan bahwa mereka mungkin memiliki sifat yang lain yang sama. Contohnya, premis 1, bumi memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan. Premis 2-nya, planet X memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi. Kesimpulan planet X mungkin mendukung kehidupan. 7. Ada inferensi probabilistik. Inferensi probabilistik menggunakan teori probabilitas untuk menarik kesimpulan. Ini sering digunakan dalam konteks di mana ada ketidakpastian dan ketidakmungkinan yang perlu diperhitungkan. Contoh, premis 1, 70% dari hari yang mendukung berakhir dengan hujan. Premis 2, hari ini mendung. Kesimpulan, ada kemungkinan 70% bahwa hari ini akan hujan. 8. Inferensi temporal. Inferensi temporal berhubungan dengan waktu dan urutan kejadian. Ini sering digunakan dalam logika temporal dan analisis waktu. Contoh, premis 1, jika A terjadi, maka B akan terjadi setelahnya. Premis 2, A